Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Setelah pertemuan yang lalu, Ibu membahas produksi massal mengenai materi pokok yang pertama, yaitu tentang hakikat dan konsep produksi massal, serta materi pokok yang kedua tentang perencanaan produksi massal. Di video part 2 ini, Ibu akan membahas materi pokok yang ketiga, yaitu metode peramalan dalam perencanaan produk massal. Materi pokok yang keempat, indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Dan materi pokok yang kelima, proses produksi massal. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ke materi pokok yang ketiga tentang metode peramalan dalam produksi massal. Pengertian peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Lalu, klasifikasi peramalan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang ini umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Kemudian, peramalan yang kedua adalah peramalan jangka menengah. Umumnya 1-12 bulan. Peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Kemudian yang ketiga, peramalan jangka pendek, umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tindakannya seperti lembur, kemudian penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan peramalan. Bertujuan antara lain, yang pertama menentukan kebutuhan dan ukuran perluasan pabrik. Yang kedua, menentukan perencanaan jangka menengah. Produk yang ada untuk diproduksi dengan fasilitas yang ada. Kemudian yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek dari produk yang ada untuk diproduksi dengan peralatan yang ada. Berikut adalah karakteristik peramalan yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain, yang pertama, akurasi. Peramalan yang baik tersebut harus akurat dan tepat, atau dapat diukur dari kebiasaan konsistensi peramalan tersebut. Hasil peramalan sebaiknya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan sehingga
permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Karakteristik peramalan yang baik yang kedua, biaya. Peramalan yang baik juga harus memperhatikan masalah biaya. Biasanya, yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan bergantung kepada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi beberapa atau berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, yaitu secara manual atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Kemudian karakteristik peramalan yang baik yang ketiga adalah kemudahan. Penggunaan metode peramalan harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Artinya, penggunaan metode peramalan pengguna metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat dan mudah diaplikasikan, serta memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sebaliknya, metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan hanya akan membebani perusahaan. Untuk selanjutnya, metode peramalan dibagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode peramalan subjektif dan metode peramalan objektif. Metode peramalan subjektif ini merupakan peramalan yang lebih menekankan kepada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi ataupun intuisi yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah, tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Untuk peramalan subjektif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode Delphi, Metode Delphi cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari para ahli. Kemudian peramalan subjektif yang kedua, metode penelitian pasar, merupakan atau mengumpulkan dan menganalisa fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran dalam penelitian pasar dengan cara mensurvei konsumen. Kemudian, metode peramalan yang objektif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan sistematis dan statistika dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Nah, untuk peramalan objektif ini sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu metode intrinsik. Biasanya lebih cocok digunakan dalam peramalan jangka pendek pada kegiatan produksi. Kemudian metode ekstrinsik lebih cocok digunakan dalam peramalan jangka panjang. Dalam peramalannya, metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Analisis deret waktu. Analisis deret waktu merupakan suatu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar, dan analisis ini dipengaruhi oleh 4 komponen. Komponennya adalah yang pertama itu ada tren atau kecenderungan. Tren merupakan sifat dari permintaan dari masa lalu terhadap waktu terjadinya tren, menunjukkan apakah permintaan cenderung mengalami kenaikan
atau penurunan. Kemudian analisis deret waktu yang kedua adalah cycle, ya, atau C, atau juga disebut dengan siklus. Permintaan suatu produk dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik atau biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga, season, ya. S atau pola musiman. Fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahun. Pola ini disebabkan oleh faktor cuaca, kemudian musim libur panjang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, analisis deret waktu yang keempat adalah random atau R, atau yang disebut dengan variasi acak. Permintaan suatu produk dapat mengikuti pola bervariasi secara acak yang disebabkan adanya faktor-faktor tertentu seperti adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing. Kemudian materi pokok yang keempat adalah indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Dalam keberhasilan tahapan produksi massal ada beberapa indikator keberhasilan manajemen produksi. Pengukuran keberhasilan manajemen produksi meliputi hal-hal seperti produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Indikator yang kedua, ukuran kinerja sistem produksi. Ukuran kinerja sistem produksi bertitik tolak pada tanggung jawab manajemen produksi. Maka ukuran kinerja suatu sistem operasi atau produksi dapat diukur dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, ongkos produksi. Yang kedua, kualitas produk, dan yang ketiga, tingkat pelayanan. Indikator yang ketiga adalah ukuran kinerja produktivitas mesin. Untuk mengukur kinerja produktivitas mesin, umumnya perusahaan menggunakan metode OEE atau yang disebut dengan Overall Equipment Effectiveness. Produktivitas erat kaitannya dengan keuntungan perusahaan dengan menggunakan metode OEE. Dapat membantu mengukur seberapa dekat posisi perusahaan dengan kondisi produksi yang sempurna. Adapun langkah-langkah untuk mengukur keefektifan program OEE yaitu yang pertama, memulai dari pengukuran manual. Yang kedua, fokus pada kerugian. Dan yang ketiga, menetapkan target tambahan. Keempat, memantau segala kendala. Dan yang kelima, hati-hati dalam membuat perbandingan. Proses produksi massal. Ya, jadi materi pokok yang ketiga adalah proses produksi massal. Pengertian proses produksi massal adalah suatu cara atau metode untuk menambahkan kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam menentukan kebutuhan. Berikut jenis-jenis proses produksi dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan wujud proses produksi,
dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama kimiawi, perubahan bentuk, assembling, transportasi, penciptaan, jasa, administrasi. Kemudian jenis-jenis proses produksi yang kedua berdasarkan arus proses produksi. Dibagi menjadi 3, yaitu terus-menerus, terputus-putus, proses produksi, campuran. Jenis proses produksi yang ketiga berdasarkan penyelesaian proses produksi ada 5 bagian, yaitu tipe A dapat diperiksa dengan mudah, tipe B dapat diperiksa dalam beberapa tahap, tipe C terdapat penggabungan komponen produk, tipe D proses menggunakan mesin otomotif, dan tipe E perusahaan dagang dan jasa. Jenis proses produksi yang keempat, proses produksi berdasarkan bahan mentah. Ada 2 bagian, yaitu analitik dan sintetik. Kemudian tujuan proses produksi. Yang pertama meningkatkan efisiensi, dan yang kedua meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga meningkatkan kualitas. Adapun tahapan proses produksi adalah proses produksi pada umumnya melalui beberapa tahapan. Hal ini dilakukan dengan maksud mengadakan spesialisasi pengerjaan produk yang dilakukan. Spesialisasi ini akan mengakibatkan adanya departemenisasi proses produksi. Demikian materi mengenai produk massal yang telah kita bahas di video part 1 dan video part 2. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.